Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari rancangan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan 3 gedung yaitu E6, E8 dan juga E11. Dan akan kami jelaskan secara rinci mengenai konsep, alat dan bahan, dan juga topologinya. Oke, sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup 1. Yang pertama, saya sendiri, Lutfiza Fajri Afriliani dengan NIM 53024222020 yang akan menjelaskan mengenai topologi jaringannya, dan juga ada Nanda Fialdo yang berNIM 53024222009 yang akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan kita pakai di dalam topologinya, dan juga Kachkinov Aidar Apikovic yang berNIM 53024222092 yang akan menjelaskan mengenai konsep dari topologi jaringan yang telah kita buat pada kali ini. Konsep Grup 1. Teori pendukung. Konsep perencanaan jaringan suatu hal yang penting dalam menata lalu lintas data dalam sebuah komputer. Konsep ini merupakan cara agar proses transfer data antar komputer yang berbeda dalam lingkup jaringan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak bertabrakan. Rancangan gedung. Terdapat 3 gedung, gedung E11, gedung E6, dan gedung E8 yang terpisah secara fisik. Untuk jaringan antar gedung, topologi yang digunakan adalah tree. Setiap gedungnya memiliki satu lantai dan satu ruangan yang akan terhubung dalam jaringan. Meja transmisi antar gedung dan dalam gedung menggunakan kabel UGP. Rancangan fisik. Setiap gedung memiliki satu router sebagai gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luas WAN atau internet. Routers menggunakan model Cisco ICR, Integrated Service Router, yang sesuai dengan kebutuhan. Switch hub. Setiap gedung memiliki beberapa switch dan hub untuk menghubungkan perangkat di dalam gedung seperti router, wireless, komputer, printer, dan server pada setiap gedungnya. Pada topologi ini, switches menggunakan model Cisco Catalyst sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas jaringan. Konfigurasi. Menggunakan DHCP server di setiap gedung yang terhubung ke semua switch. DHCP server akan mengelola pengungkusan alamat IP dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap DHCP server dikonfigurasi dengan rentang alamat IP yang sesuai untuk gedung masing-masing. Alamat IP yang dikonfigurasi di DHCP server tidak tumpang tindih dengan rentang yang digunakan oleh perangkat tetap yang terhubung pada router wireless, misalnya smartphone atau printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fialdo. Saya dari grup 1 dan di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan topologi jaringan yang ada di Fakultas Teknik. Dan Fakultas Teknik tersebut terdiri dari 3 buah gedung. Jadi yang nanti kita buat itu adalah gedung
E6, E8, dan E11. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk alat dan bahannya. Jadi yang pertama itu adalah router. Dan router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Nah, jadi terdapat 3 gedung, yaitu gedung E6, E8, dan E11. Nah, setiap gedungnya itu memiliki satu router, jadi kita perlu 3 router dalam membuat sebuah jaringan. Yang kedua adalah server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data. Jadi terdapat 3 gedung dan setiap gedungnya itu terdapat satu server. Dan hanya gedung E11 yang memiliki 2 server, jadi kita perlu mempunyai 4 server untuk dibagi setiap gedungnya. Ketiga adalah switch. Switch adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Nah, jadi nanti kita membutuhkan 6 switch. Switch tersebut akan diletakkan pada setiap lantai. Untuk gedung E6, lantai 1 kita membutuhkan 2 switch. Selanjutnya gedung E11, lantai 1 kita juga membutuhkan 2 switch. Dan gedung E8, lantai 1 kita juga membutuhkan 2 switch. Yang keempat adalah hub. Hub adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada osi layer 1 atau physical layer. Untuk hub, kita membutuhkan 7 hub. Hub tersebut nantinya dibagi-bagi setiap gedungnya menjadi 2 hub. Hanya gedung E8 yang memiliki 3 hub, dan hub ini nantinya akan terhubung pada setiap switch yang berbeda-beda. Kelima adalah router wireless. Router wireless adalah jenis router yang menawarkan konektivitas Wi-Fi atau nirkabel perangkat pengguna. Jadi router wireless ini terletak di sebuah ruangan yang berada di lantai 1 gedung E11, dan router tersebut nantinya bakal terhubung ke switch yang sudah terhubung di sebuah hub. Selanjutnya yang ke-6 adalah PC atau komputer. PC atau komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Jadi terdapat 41 buah PC atau komputer. Nah, PC tersebut akan dibagi di setiap gedungnya. Untuk gedung E6 memiliki 10 PC. Untuk gedung E11 kita membutuhkan 13 PC, dan terakhir gedung E8 membutuhkan 18 PC yang nantinya akan terhubung pada setiap switch gedung yang dibagi beberapa tempat. Yang ketujuh adalah laptop. Laptop adalah perangkat pengolah data yang memiliki fungsi sama dengan komputer atau switch dengan massa yang ringan. Jadi kita mempunyai 3 laptop, dan laptop tersebut berada di ruangan lantai 1 E11 yang nantinya bakal terhubung bersama switch. Dan yang terakhir adalah printer. Printer adalah perangkat elektromekanik yang dapat mengubah data digital atau teks dan gambar menjadi bentuk fisik atau kertas. Jadi untuk printer sendiri juga terletak di ruangan lantai 1 gedung E11 yang nantinya akan terhubung ke sebuah router wireless. Oke, jadi setelah teman-teman mengetahui dan mendengarkan penjelasan tentang konsep dan juga alat dan bahan pada rancangan topologi kali ini, sesi terakhir yaitu
saya sendiri akan menjelaskan mengenai topologinya dan juga kelebihan dari topologi yang kami buat. Oke, jadi kita langsung saja. Kita mulai dengan teori pendukung dari topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu merujuk pada susunan fisik atau logis dari perangkat-perangkat dalam jaringan komputer dan bagaimana koneksi antara perangkat-perangkat tersebut itu terbentuk. Nah, topologi jaringan juga menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut itu bisa terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data satu sama lain. Jadi intinya topologi jaringan ini bertujuan untuk menghubungkan suatu perangkat atau yang biasa kita sebut dengan klien dan server atau server dan klien seperti itu, dan kita buat agar tidak terjadi tabrakan dalam berkomunikasi atau bertukar data satu sama lain menggunakan konfigurasi IP seperti DHCP, statis, dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada potongan-potongan dari topologi yang telah kami buat, yaitu ada sebelumnya topologi ini cukup sederhana, jadi kita memang membuat topologi yang cukup sederhana dengan pengimplementasian dari IP DHCP yang sudah dijelaskan di awal konsep tadi. Nah, ini kita akan membuat ruang kelas di mana gedung E6 kita ambil satu lantai dan akan dijadikan ruang kelas, dan terdapat router dan juga server. Router ini yang nantinya akan disambungkan dari router E6, E8 dan juga E11 agar mereka bisa saling berkomunikasi. Oke, yang selanjutnya ada E8 yang nantinya juga akan menjadi ruang kelas. Di sini kami mengambil dua ruangan. Di sini ada sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC, dan di sebelah sini ada 12 PC. Dimana di sini juga ada terdapat router yang nantinya akan dihubungkan satu sama lain. Di sini ada penghubung seperti switch dan hub. Ini juga kita menggunakan ada kabel straight, dimana untuk menghubungkan router ke switch itu kan merupakan perangkat yang berbeda, dan juga server ke switch itu juga merupakan perangkat yang berbeda. Tapi untuk menghubungkan switch ke hub itu kita menggunakan kabel cross atau yang fungsinya itu menghubungkan perangkat yang sama, karena ini sama-sama menjembatani dari server ke klien gitu. Oke, yang selanjutnya ada E11 yang terdapat dari ruang kelas dan juga ruang staff, dimana di sini terdapat perangkat-perangkat tambahan seperti ada printer, ada smartphone, ada router wireless, ada laptop yang nantinya akan kita setting sebagai menggunakan IP DHCP. Oke. Ini kelebihan. Oke, sebelum kita menjelaskan mengenai kelebihannya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu secara rinci tentang topologi yang telah kami bentuk. Oke, kita langsung saja ke video. Oke, agar router saling terhubung, kita melakukan konfigurasi dengan membuat IP. Di sini kita buka konfigurasi, lalu pilih Fast Ethernet 0/0 untuk membuat IP-nya. Di sini kita membuat IP 192.168.1.10 untuk router pertama. Dan jangan lupa kita centang atau kita on-kan. Lalu untuk series kedua itu untuk gedung E11, di sini kita ubah menjadi 192.168.1.10
titik 168 titik 2 titik 10. Jangan lupa untuk kita on kan juga. Dan untuk series yang ketiga, yaitu untuk gedung E8, kita ubah menjadi 192.168.3.10. Jangan lupa untuk di on kan supaya router saling terhubung dan melakukan transfer data. Oke, kita lakukan untuk gedung kedua dan gedung ketiga, yaitu E11 dan E8. Kita melakukan konfigurasi yang sama, tapi susunannya itu dibolak-balik, disesuaikan dengan port series kabel serial DTE yang sudah kita pasangkan ke router. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server. Ini juga merupakan bagian yang penting agar nantinya klien-klien pada setiap gedung itu memiliki akses internet. Kita mulai dari server di gedung pertama, yaitu IP-nya 192.168.1.10. Lalu di Fast Ethernet kita IP-nya ubah menjadi 192.168.1.1. Oke, lalu kita ke service di DHCP-nya. Oke, kita tambahkan default gateway-nya sesuai dengan konfigurasi IP yang pertama. Lalu buat server untuk gedung pertama, di sini kita menjadi 1 ya, teman-teman, kita ubah menjadi 1. Tujuannya untuk agar nanti start dari IP address-nya itu awalan dari angka 1. Nah, sudah, kita lakukan hal yang sama juga dengan kedua server gedung lainnya, sesuaikan dengan konfigurasi IP router yang sebelumnya.
dari pengelompokan atau susunan-susunan cabang-cabang dari router yang sudah tadi kita konfigurasi. Oh ya, di sini mengapa kami menggunakan kabel serial TTE? Di sini alasannya untuk setiap gedungnya itu nanti akan saling mengirim informasi. Jadi antar gedung itu bisa saling mengirim informasi. Karena pada dasarnya kabel serial TTE itu kan berfungsi untuk mengubah sinyal untuk menjadi sebuah informasi. Gitu. Nah di sini seperti yang sudah kita lakukan tadi, ada pengelompokan IP. Nah di sini ada PC. Dari PC yang pertama itu ada 192.168.1.2 sampai komputer terakhir titik 1 dan titik 12. Di sini kita bisa coba ping. Kita ping. Nah, ini jadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping dari komputer yang pertama ini ke komputer yang terakhir ini ya. Oke, di sini kita udah ping dari komputer yang kedua ke komputer yang paling terakhir. Ini tandanya jadi ya teman-teman. Sekarang kita coba ping ke gedung sebelah. Ini kita dapat IP 2.3. Kita ping terlebih dahulu. Oke, ini jadi ya teman-teman. Sekarang kita ping ke komputer yang paling akhir. Ini dapat IP 2.16. Kita harus pastikan apakah mereka saling terhubung atau enggak, sehingga nanti bisa saling mengirim informasi klien ke klien atau bahkan atau server ke klien atau sebaliknya. Oke, jadi ya teman-teman. Oke, nah di gedung E11 ini kan kami ada ruang kelas dan juga ruang staff ya. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada ruang staff di mana ada server untuk mengarahkan ke router wireless dan juga ada perangkat-perangkat tambahan seperti halnya laptop, printer, ada smartphone dan juga cable phone, IP phone. Di sini kita bisa lihat ya pengaturan servernya. Ini saya sudah setting. Ini kita sesuaikan sama IP yang tadi udah dibuat di server awal agar saling berhubungan juga, agar tidak terjadi tabrakan atau informasinya tidak sampai gitu. Nah, di sini juga dapat IP 17. Untuk DNS-nya 16, dimulai dari 216. Nah, untuk HTTP-nya tadi saya sudah edit. Saya ganti, tadi kan biasanya tuh Cisco pakai tracer gitu ya. Ini saya ganti menjadi ONES ya. Di
Ini juga teman-teman bisa ganti welcome to atau buka hati. Nah, lalu teman-teman bisa lihat DHCP-nya. Nah, di sini kita sesuaikan sama default gateway-nya. Tadi kan mulai dari 2.10, terus ada DNS-nya tadi 2.16, dan IP address-nya mulai dari sini itu pengelompokan IP address yang nantinya akan tersambung dengan server. Jadi mulai dari 1 gitu ya. Oke, di sini sudah kita save ya teman-teman. Lalu setting DNS. Nah, oke. Ini sudah saya tambahkan tadi seperti ini. Ini untuk nama misalnya kan google.com atau apa gitu ya. Sini saya mencoba untuk masukkan apps.unes.ac.id dengan DNS-nya tadi. Oke, seperti itu. Nah, untuk settingan laptop dan juga router wireless itu kami setting menjadi DHCP server sehingga IP-nya itu secara dinamis mengikuti konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Ini juga untuk mempersingkat ya. Kita lihat internetnya, di sini DHCP. Ini untuk IP address-nya. Untuk settingan smartphone-nya juga DHCP. Oke, kita move ke gedung ketiga, yaitu gedung E8. Di sini hanya cuma ada ruang kelas, mana IP-nya mulai dari 192.168.3.2 sampai .3.20. Dimana jadi kan gedung E6 itu .1, gedung E11 itu .2, di sini .3, biar tidak terjadi tabrakan. Sekarang kita coba untuk mengirim pesan antar gedung. Oke, kita kirim, kita random aja ya guys. Kita start simulation. Kita play. Oke, dari Compo PC ke switch, lalu menyebar. Ini mencari mana laptop PC yang akan terkirim pesannya.
saya akan kembali lagi ke slide terakhir, yaitu kelebihan dari topologi yang telah kita rancang. Walaupun dimana topologi yang kita buat itu masih memang cukup sederhana, tapi pada intinya terdapat kelebihan juga dalam topologi ini, yaitu yang pertama, topologi ini itu scalable dan memungkinkan untuk teman-teman semua menambahkan cabang-cabang atau perangkat-perangkat tambahan dengan mudah. Jadi misal kalau teman-teman ingin menambahkan topologi tadi agar lebih kompleks, teman-teman tuh dengan mudah hanya menambahkan perangkat-perangkat dengan tidak perlu repot seperti membuat IP dan macam-macam dan segala macamnya. Lalu yang kedua ada manajemen jaringan menjadi lebih efisien karena di servernya ini yang ada di tingkat atas dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Jadi si server ini dengan menyebar luas, jadi kita hanya mengkonfigurasi si server dan cabang-cabangnya itu dengan mudah akan mengikuti konfigurasi dari server yang sudah kita konfigurasikan gitu. Dan yang terakhir, setiap cabang itu dapat memiliki kebijakan dan pengaturan jaringan sendiri yang sesuai dengan ketentuannya atau kebutuhannya, sementara masih terhubung dengan server untuk akses komunikasi antar cabang. Jadi setiap cabangnya itu nantinya itu bisa menyesuaikan dengan kapasitas kebutuhannya sendiri, tapi sementara masih terhubung dengan server. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, kita bisa mengirimkan pesan dari PC yang di gedung E6 ke gedung E11 gitu, tapi masih berpacu dengan server yang sama. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini sudah di penghujung presentasi kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak dengan baik. See you next video.